Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Nelmun. Kali ini aku akan membuat creation. Ya, creation ini lembut banget dan banyak layarnya. Rasanya enak banget, cocok untuk keluarga. Cara membuatnya mudah banget. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama siapkan 150 ml susu cair UHT, suhu ruang aja nggak apa-apa. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan ragi, dan aduk hingga kira-kira tercampur dengan rata. Ini sudah cukup rata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian aduk lagi hingga tercampur dengan rata. Untuk mempermudah proses pencampuran, kita bisa uleninya dengan tangan ya teman-teman. Ini aku uleni dengan tangan bersih. Uleni hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah sudah tercampur rata seperti ini, masukkan 30 gram mentega. Pakainya mentega ya teman-teman. Kalau misalnya adanya margarin terpaksa nggak apa-apa sih, cuman lebih baik pakainya mentega. Kemudian uleni lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Ini aku pindahkan ke tempat yang lebih lebar supaya mudah dicampurinya. Nggak usah kalis-kalis banget, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting tercampur dengan rata. Tapi kalau misalnya kalian mau yang kalis itu lebih baik sih. Tapi kalau nggak kalis banget juga nggak apa-apa, yang penting tercampur dengan rata. Kemudian setelah tercampur dengan rata seperti ini, taruh di wadah. Kemudian tutup dengan plastik wrap dan diamkan selama 30 menit di suhu ruang. Kemudian setelah 30 menit di suhu ruang, diamkan 1 jam di kulkas. Sambil menunggu adonannya mengembang, kita siapkan menteganya. Ini aku bentuk menteganya menggunakan plastik berukuran 20 cm. Jadi aku akan membentuk mentega ini menjadi 20 x 20 cm ya teman-teman. Digepengkan, jadi menteganya ini dalam kondisi dingin ya teman-teman. Kita bentuk menjadi berbentuk persegi seperti ini, seperti lembaran keju gitu. Kemudian setelah selesai dibentuk seperti ini, diamkan di kulkas selama 1 jam. Dan ini adonannya sudah jadi ya teman-teman, sudah selesai diistirahatkan di suhu ruang dan di kulkas. Kemudian buka plastik wrapnya. Aku pindahkan adonan ini ke alas lebar. Kemudian ini menteganya juga sudah selesai didiamkan di kulkas selama 1 jam. Kita buka menteganya dengan dipotong plastiknya. Dibuka ya plastiknya teman-teman. Kurang lebih dibukanya aku seperti ini. Kemudian lebarkan adonan ini. Lebarkan menggunakan rolling pin. Lebarinya sampai cukup tipis ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian taruh menteganya. Kemudian tutup mentega tersebut dengan ujung-ujung adonan. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian mulai kita gepengkan menggunakan rolling pin. Sebenarnya lebih baik kalau misalnya
menteganya itu sampai benar-benar masih keras ya teman-teman. Jadi habis ditaruh kulkas itu langsung ke taruh adonan. Jadi menteganya itu nggak ada yang lembek-lembek itu. Ini aku menteganya udah agak lama di suhu ruang, jadi udah agak sedikit lembek, jadi agak susah untuk digepengkan adonan seperti ini, soalnya gampang keluar ya teman-teman. Kalau misalnya menteganya masih kaku, bener-bener baru dari kulkas, itu menteganya masih keras, jadi lebih gampang gitu untuk di rolling pinnya. Jadi tekuk-tekuk seperti ini. Kemudian setelah ditekuk dan digepengkan seperti ini, kita biarkan adonan dan menteganya itu kaku. Kita diamkan di freezer selama 20 menit sampai menteganya itu kaku lagi ya teman-teman. Kemudian setelah 20 menit di freezer, ini aku keluarkan lagi dan kita gepengkan lagi. Kita gepengkan adonannya kurang lebih seperti ini, kemudian lipat menjadi 2 seperti ini, gepengkan lagi menggunakan rolling pin. Ini menteganya udah sedikit lama di suhu ruang, jadinya agak belenyek-belenyek ini ya teman-teman. Kita gepengkan selebar mungkin. Kalau misalnya agak susah, kita bekukan lagi di freezer selama 20 menit lagi seperti tadi, supaya menteganya beku lagi. Kemudian ini sudah 20 menit dan kita gepengkan, dan ini menteganya masih beku ya teman-teman. Jadi habis di freezer langsung digepengkan, jadi menteganya itu gak melebar kemana-mana. Langsung gepengkan seperti ini. Nih kan teman-teman, kalau misalnya menteganya beku itu jadi seperti ini, jadinya tuh nggak berantakan gitu, menteganya keluar gitu, jadi lebih rapi gitu. Kita tekuk-tekuk terus sampai membuat layer yang kita inginkan. Aku menggunakan berapa layer ya, pokoknya banyak deh ya, sebanyak layer yang kalian mau lah ya pokoknya. Dan ini aku simpan di freezer lagi. Dan aku gepengkan lagi. Dan ini sudah aku ukur menjadi 30 cm x 15 cm. Kemudian ini aku akan membuat ukuran mini, jadi per adonan ini ukurannya 5 cm ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau ukuran normal, pakainya ukuran 10 cm. Ini aku menggunakan ukuran mini. Kemudian ambil salah satu adonan, kita belah dua ujungnya seperti ini, kemudian digulung-gulung, dan jadinya akan seperti ini. Setelah semuanya selesai dibentuk, kita siapkan telurnya. Kita siapkan satu telur, kemudian kocok lepas dan oleskan ke croissant yang sudah didiamkan selama 10 menit. Jadi croissantnya ini didiamkan dulu ya teman-teman selama 10 menit, kemudian oleskan dengan telur. Setelah selesai dioleskan dengan telur, mulai kita oven. Gunakan suhu oven 190 derajat celcius selama 10-15 menit, sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Setelah matang croissantnya, kita diamkan dulu sampai dingin, sampai benar-benar dingin, kemudian boleh kita sajikan. Mari kita belah nih ya teman-teman, hasilnya
super lembut banget, padahal nggak pakai mixer. Dan ulennya nggak perlu lama-lama ya teman-teman, jadinya lembut banget, bener-bener lembut, dan ini wangi banget. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.